materi dari Mas Najib mengenai latar sejarah hubungan Banten, Jasinga, dan Cirebon. Saya persilahkan panitia yang ingin share screen, mohon dibantu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jelas, Mas Najib. Jadi sesungguhnya ini adalah dalam rangka penyusunan data lama yang saya kumpulkan dari beberapa hasil-hasil penelitian sekitar tahun 1900-an, makanya sangat lama. Mungkin barangkali mohon nanti diingatkan bila mana ada hal-hal yang lupa saya masukkan di sini. Jadi pertama ini karena judul yang diberikan itu Jasinga sebagai tempat hubungan Jasinga, Banten, Jasinga dan Cirebon. Tapi karena memang begitu sangat padat sekali kalau saya bercerita tentang Cirebon, maka saya khusus di Jasinga aja, khusus di Jasinga. Jadi ini saya mencari toponim sebenarnya Jasinga itu apa sih nama Jasinga itu? Ternyata Jasinga itu banyak sekali nama-nama seperti yang ada di toponim-toponim di Banten, di nama-nama desa itu ada Sing Andaru, ada Sing Ayaksa. Nah, jadi apakah itu ada kaitan dengan nama-nama toponim yang ada di Banten? Itu nanti bisa dikaji lebih lanjut. Kalau kita melihat dari arti Jasinga, Ja itu sebenarnya kelahiran, Sing itu adalah kudu, ya semacam keharusan. Jadi katakanlah Jasinga ini sebagai lahir kekuatan baru. Kenapa disebut sebagai kekuatan baru, Jasinga sebagai kekuatan baru? Karena Kesultanan Banten artinya pada Jasinga memiliki tempat yang strategi bagi Kesultanan Banten. Jasinga sebagai strategi, sebagai awal Islamisasi itu pada masa Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570. Ini Jasinga sebagai masa awal Islamisasi. Berikutnya adalah tahap kedua, yaitu Jasinga adalah sebagai posko, tempat penaklukan Pajajaran. Itu pada masa Maulana Yusuf 1570 sampai 1580. Berikutnya adalah sebagai tempat menyusun kekuatan kembali dan tempat pasaryan. Nah ini tempat pasaryan ini saya akan nanti di bawah nanti akan menjelaskan tentang beberapa makam-makam yang ada di Jasinga. Ada 5 makam dan juga terutama inskripsinya yang sudah saya baca yang berdasarkan beberapa hasil penelitian. Ini Pak Sultan Abdul Mafahir Muhammad Aliuddin 1803 sampai 1808. Jadi hoak yang internet mengatakan bahwa di Jasinga terutama di Garisul itu berangkat tahun lebih tua, itu sesuai dengan nisan-nisan itu angkatan yang tatarannya antara 1800, kalau hijriahnya adalah 1200-an. Bisa ke bawah. Nah, sebagai Jasinga sebagai awal Islamisasi itu sebagai jalur Islamisasi Hasanuddin menuju Kabupaten Banten Girang di bawah pada waktu itu Pajajaran. Berikutnya Jasinga sebagai jalur selatan merupakan wilayah batas Tarumanegara yang ditandai dengan batu tapak. Setelah Jasinga terdapat batu tapak di Gunung Jaya. Ini ada beberapa batu tapak di Gunung Jaya. Berikutnya adalah di puncak Gunung Jaya itu ada 3 situs saling berhubungan, yaitu situs prasejarah dengan batu goresnya, situs klasik Tarumanegara dengan tapak kakinya, dan situs Islam dengan batu nisannya. Berikutnya, Hasanuddin berlanjut menuju wilayah kekuasaan Kadipaten Banten Girang. Jadi ada situ model dialog di Gunung Jaya dengan Gunung Karang yang masih ada kekuasaan di bawah pucuk umum, ini berbeda. Kalau di Gunung Jaya ini dialognya sebagai simbol integrasi budaya, tidak terjadi semacam peperangan. Sementara dengan pucuk umum di Banten Girang ini ada suatu dialog, itu adu kesakten. Ada semacam naskah adu lampahi laku
pada waktu Hasanuddin Manjing Banten adu kesakten melawan Pucuk Umun. Ini ada semacam dialog adu kesakten. Begitu masuk di Banten itu ada kesakten. Tapi sebelum Banten itu tidak ada kesakten, tapi integrasi budaya sebagaimana tadi ditampilkan di atas, itu ada asosiasi, ada pertemuan antara beberapa budaya-budaya prasejarah klasik dan Islam di Gunung Jaya. Berikutnya. Jasinga sebagai posko penaklukan. Jasinga sebagai posko penaklukan itu Banten dalam masa Maulana Yusuf. Itu mendapat tugas menaklukkan Pajajaran. Sedangkan pada masa Maulana Muhammad, penaklukan wilayah Sumatera seperti Lampung dan Palembang. Dalam masa Maulana Yusuf, Jasinga dijadikan satu posko untuk penaklukan Pajajaran. Itu sebagaimana diungkapkan oleh Jayadiningrat. Terus lanjut. Ya, penaklukan Pajajaran itu 1 tahun sebelum wafatnya Maulana Yusuf, Pajajaran telah ditaklukkan sekitar tahun 1579, 1 tahun sebelum Maulana Yusuf wafat. Jadi penaklukan ini melalui pintu gerbang namanya pintu gerbang Saharta. Menurut Jayadiningrat. Dan Banten dan Cirebon dalam pembagian wilayah setelah penaklukan ini Cirebon ada satu pembagian wilayah. Ini pembagian wilayah untuk Kerawang dan Banten, sebelah barat Kerawang, sebelah barat adalah Banten, ini salah nih. Sebelah barat Banten, sebelah timur adalah Kerawang. Berikutnya. Oh, ini batas wilayah pada masa Maulana Yusuf. Ini salah satu bukti sebenarnya. Adanya ditemukan bukti-bukti Maulana Yusuf mendapat bagian di Kerawang bagian barat. Ini saya menemukan tetap semacam batasnya itu di Kecamatan Cemara Kerawang. Itu semacam disebut dengan Buyut Pal. Terus Jasinga sebagai tempat pasaryan ini masa stagnasi Kesultanan Banten sampai terjadi masa keruntuhan Kesultanan Banten sekitar abad ke-18. Abad 11 sampai abad ke-19. Itu menurut Sartono Kartodirjo ada 2 peristiwa penting, yaitu peristiwa keresahan sosial dan kebangunan agama di wilayah Jasinga ini. Jasinga dijadikan tempat menyusun kekuatan kembali Kesultanan Banten. Itu membangun pusat-pusat pendidikan, antara lain di Jasinga telah berdiri sekitar 11 pesantren yang bernama Salafiyah. Itu berdiri sekitar tahun 1860. Itu menunjukkan bahwa Jasinga menunjukkan adanya kekuatan kembali, kebangunan kembali agama. Ya, berikutnya. Terus, nah ini sebagai bukti artefak tadi, Islamisasi di Jasinga pada waktu Hasanuddin, ini saya temukan di Gunung Jaya, ini ada batu tapak, ada batu gores, dan juga ada nisan. Ini dalam satu situs di Gunung Jaya. Berikutnya. Ini tadi bukti yang artefak penaklukan oleh Maulana Yusuf, ini ada di Cemara di Kerawang. Ini menunjukkan Banten mendapatkan wilayah Kerawang bagian barat. Ini adalah bukti-buktinya, bukti artefaknya. Terus bukti artefak pergolakan di komplek makam Garisul. Di Garisul ini bisa dilihat dari inskripsinya yang ada di makam Garisul. Ini alamat Ruh Maulana di kamar Sarifah saking rusuh. Ini ada kata rusuh. Rusuh ini ada sepergolakan. Bahwa artinya betul bahwa di Jasinga ini sudah masa pergolakan, masa runtuhnya Kesultanan Banten. Ini disebut dengan masa rusuh. Jadi sekitar abad ke-18, karena ini angka tahunnya yaitu sekitar ada di bawah, nanti saya perlihatkan koleksi. Dina paling di desa Akhirat dan seterusnya. Ing dina Jumat bulan Ramadan tanggal pada belas tahun wau 1200 Hijrah An-Nabi di Biungbung. Mungkin barangkali nanti ada dari Jasinga bisa menyebutkan Biungbung itu ada kan nama desa Biungbung. Berikutnya ke bawah.
Terus Bayongbong, Pak. Bayongbong. Ada Ya, berarti ya? Ada. Iya. Ini berdasarkan prasasti-prasasti Islam. Saya memfokuskan adalah prasasti masa Islam ini dari sisi inskripsi karena ditorehkan pada sebuah bahan keras yang disebut dengan nisan juga bisa disebut sebagai prasasti karena ini ditorehkan pada sebuah bahan keras. Jadi makanya sebagaimana tadi Pak Taqiyuddin menyampaikan bahwa ada prasasti Islam, sebenarnya munculnya prasasti Islam itu di tahun 2000 ketika ada asosiasi ahli epigrafi. Sebelumnya epigrafi hanya dikenal pada epigrafi klasik aja. Tahun 2000-an itu sudah mulai kenal beberapa prodi-prodi yang lainnya. Jadi adalah satu bukti prasasti Jasinga. Terus apa hubungan Banten dengan Jasinga? Bisa dilihat dari ke bawah terus. Lanjut. Jasinga sebuah kecamatan Kabupaten Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Tinju sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukrajaya, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cigudeg. Kecamatan Jasinga memiliki 16 desa. Di antaranya adalah Desa Jasinga. Tadi Pak Taqiyuddin sudah menyebutkan dari 3 desa, saya khusus di 1 desa di Jasinga. Ya. Terus berikutnya, sebaran nisan. Jadi sebaran nisan di Jasinga ini ada 5 komplek. 1 komplek makam Bukit Kampung Garisul Jasinga. Ini setelah dihitung sekitar ada 60 nisan. Kedua ada komplek makam pinggir Jalan Raya Kampung Garisul Jasinga, sekitar 39 nisan. Berikutnya, ketiga, komplek makam bawah Bukit Kampung Garisul Jasinga, sekitar ada 35 nisan. Keempat, komplek makam pinggir Jalan Raya Kampung Parung Sapi, sekitar 26 nisan. Terus kelima, ada komplek makam Kampung Parung Sapi Jasinga, sekitar 12 nisan. Berikutnya terus, cepat. Ini denah-denah nisannya, yang tadi komplek-komplek yang 5 ini adalah denahnya. Ya kan, sesuai dengan denah ini berdekatan sekali. Terus berikutnya, di sini ada beberapa tabel nisan di Jasinga secara keseluruhan. Terutama di sini satu diantaranya adalah Sarifah, itu berangkat tahun 1200. Berarti Masehnya 1822. Yang berikutnya ya tadi nanti disebut di bawah, ini ada anonim, tidak disebut namanya. Nanti kalau pembekalan itu bisa dilihat, saya tidak akan menjelaskan morfologinya, ya kan, karena waktu ya, saya cepat-cepat sekali. Karena waktu morfologi ini saya menjelaskan tentang bentuk, tentang tipe, tentang hias. Saya khusus di inskripsinya saja, khusus di sini untuk mengingat waktu ini. Mungkin barangkali di lapangan nanti bisa dijelaskan. Kalau saya ikut di lapangan saya jelaskan bentuk-bentuknya. Ini Sarifah 1200, angka tahun Masehi 1822, anonim 1238 1860, Masehinya Syekh Katafi, di sini ada Syekh Katafi 1215 1837, Yai Bayu 1231 1853, Nyai Ratnawati. Ini sebenarnya berangkat tahun berkisaran angka 1200. Dan juga di internet menyebutkan bahwa Jasinga berangkat tahun 10200 itu tidak sesuai dengan data dan faktanya. Terus ke bawah. Nah, ini Sarifah. Inskripsinya yang tadi saya sebut, ini adalah makam Sarifah. Khusus inskripsi saja, alamat roh Maulana. Ini persoalan saya. Padahal Sarifah, ini Sarifah, tapi kenapa ada Maulana? Ya kan? Seorang laki-laki. Ini ada satu salah penulisan. Ya kan? Karena bahkan disebut Sarifah itu sebagai syekh. Ada menyebut di dalam suatu buku, yang mungkin tesis apa namanya, itu disebut dengan Syekh Sarifah. Sarifah ini seorang wanita. Sarifah ini seorang wanita, dia adalah sebagai pada Sultan Banten yang telah merebut kekuasaannya Sifat Zainul Arifin. Jadi semacam Sarifah ini sebagai sultan yang berada di belakang layar, karena yang di depan adalah anak tirinya. Anak tirinya ini yang disebut dengan Ratu Sarifah. Di
Kesultanan Banten. Jadi Sarifah ini saking rusuh. Nah, disebut dengan rusuh karena mereka meninggal dalam keadaan rusuh, digempur oleh siapa? Oleh Tubagus Buang, digempur. Nah, lalu dunia maring desa akhirat. Ing dine Jumat bulan Ramadan tanggal pada belas tahun wau 1200 Hijrah An-Nabi. Biumbung tadi disebutkan biumbung ya. Bayongbong atau Biungbung? Bayungbong berarti ada. Terus ke bawahnya. Nah, di sini yang saya sebutkan ada inskripsi anonim ini. Ini siapa namanya tidak diketahui, tapi ada inskripsinya itu Dina Rabu tanggal 11 bulan Rabiul Awal. Harusnya Rabiul Akhir. Ya, berikutnya. Terus ini ada masih di Garisul. Jadi ada makam namanya, kalau bisa disebut namanya Katafi. Alamat Al-Kubur Katafi As-Syekh Al-Wafat Yaumur Rabi' Tis'a. Tanggalnya tidak disebutkan, kosong atau inti saya tidak terbaca, sehari Syawal, bulan Syawal. Berikutnya terus. Ini Kiai Bayu. Kiai Bayu, di sini ada Bayu. Ya kan, bulan Safar tanggal 12 tahun 1231 Jumat Hijratun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebut dengan Bayu. Fripatan, di mana Fripatan? Di wafatnya. Ini perlu dicari. Terus berikutnya adalah masih di Garisul. Ini inskripsinya Ratnawati binti Naiman Jumat 25 Syawal 1208. Terus sebagai penutup berdasarkan bukti prasasti dalam kronologi di sekitar abad 19 atau 1800-an bahwa abad ke-19 merupakan masa keruntuhan Kesultanan Banten. Sehingga pada abad 19 hubungannya dengan Banten sebagai tempat menyusun kekuatan baru yang tadi disebutkan bahwa Jasinga sebagai tempat kekuatan baru dan juga sebagai tempat pasaryan, sebagai tempat pemakaman. Jadi Jasinga yang sekarang dikenal adalah Jasinga sekarang akan diteliti nanti, ekskursi nanti akan diteliti, itu adalah Jasinga sebagai tempat pasaryan. Kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.